dari kecil itu memang sudah senang dengan coret-mencoret, kemudian SD sudah mulai mencoba pakai cat air, kemudian kelas 6 SD pakai cat minyak itu. Akhirnya saya sampai membuat karya-karya itu dengan eksperimen-eksperimen saya sendiri, karena tidak ada guru yang, bahkan pelukis di sekitar saya waktu itu belum ada. Nah, terus saya mencoba untuk mencari dan mencari, pada akhirnya saya banyak belajar dari alam juga. Saya melukis di pegunungan untuk tahu bagaimana cara melukis alam atau gunung, saya harus ke sana. Waktu itu masih SMP kelas 1, kelas 2 itu. Terus kemudian saya harus melukis figur, saya harus mencoba untuk melukis secara langsung figur itu sendiri. Kemudian bermain dengan lighting. Itu. Kemudian baru setelah SMP, SMA itu mulai mengenal beberapa karya orang lain. Karena memang kota Kaliwung itu kota kecil yang kota santri ya, di situ jarang pelukis. Yang saya temukan waktu itu malah hampirnya kayaknya belum ada ya, belum ada. Tapi kalau dulu-dulu nggak tahu. Tapi kalau sebagai seniman, kota santri adalah gudangnya para seniman. Nah, dari seni teaternya ada, seni apa namanya, seni tarinya ada, seni krianya juga banyak. Bahkan kakek saya juga seorang pengrajin seni kriya. Kemudian di bidang-bidang yang lain. Nah, kalau sekarang pelukis banyak, nggak kayak dulu. Sekarang generasi muda bahkan banyak yang sekolah khusus di bidang seni lukis. Saya nama Asep Leoka, itu memang nama panggilan dari kecil ya. Walaupun ada, kalau di KTP sebenarnya beda, tapi itu karena dari kecil itu memang sudah dipanggil itu, dan saya pun lebih akrab dengan nama itu. Bahkan orang-orang sekitar pun semua lebih akrab dengan itu, apalagi sekarang di dunia seni lukis. Saya dibesarkan di kota santri ini, kemudian otomatis mewarnai dari kegiatan saya, mewarnai dari kejiwaan saya juga, yang pada akhirnya saya harus memutuskan untuk menjadi seorang pelukis profesional itu di tahun 92. Jadi setelah saya mengajar 6 tahun, lulus kuliah, kemudian mengajar 6 tahun, bahkan mengajar sebelum lulus ya, saya sudah mengajar. Tahun 92 itu saya putuskan menjadi pelukis profesional. Dan saya sempat mempertimbangkan tuh 2 tahun. Jadi nggak cuma setahun, itu 2 tahun saya pertimbangkan. Saya wani nggak mau jadi guru seni rupa, atau saya berani menjadi seorang pelukis yang tanpa ada orang yang menggaji. Itu pertimbangan yang cukup luar biasa. Terus kemudian tahun 92 akhirnya saya putuskan itu, kemudian hijrah ke Jakarta. Saya berpikir bahwa seni harus menasional, tidak bisa hanya saya berkecimpung di Semarang atau di Kendal saja, itu tidak mungkin. Saya harus ke Jakarta. Dengan tekad bulat saya berangkat ke Jakarta dengan uang pas-pasan. Gaji terakhir saya mengajar itu saya pakai untuk ke Jakarta. Saya dari situ membawa karya-karya yang cukup banyak, kecil-kecil saya gulung saja. Artinya praktis saya bawa ke Jakarta. Di Jakarta saya belum tahu saya mau kemana, nggak tahu saya. Jadi saya tidak pernah berpikir ada saudara, saya mau dompleng saudara, nggak pernah berpikir itu. Bahwa saya menguji diri saya sendiri tanpa tergantung dengan siapapun orang ya di sekitar itu. Dan akhirnya saya ke Jakarta. Begitu sampai ke Jakarta, nggak taunya uang habis itu. Tinggal kalau nggak salah ingat itu hanya buat 2 batang 3 batang rokok lah habis itu. Terus kemudian saya makan, ini cukup lah buat makan. Habis makan sambil mikir, ini habis ini mau kemana gitu. Saya tidak mau membebani, ada saudara di sana tapi nggak mau membebani juga. Pada akhirnya saya melihat di salah satu di seberang itu ternyata ada Arts Gallery. Waktu itu lebih boleh dibilang malah art shop lah, Arts Gallery plus figura. Saya wah ini habis makan saya bayar, saya nyebrang. Saya beranikan dulu untuk masuk, kemudian tengok-tengok. Nah di sana saya ketemu bosnya langsung, namanya Pak Ali itu. Itu orang yang di Jakarta yang pernah pertama kali saya kenal sebagai bos di bidang lukisan. Kemudian saya ditanya, Mas Asep dari mana? Semarang Pak, Kendal. Nah, terus di sini mau ke siapa? Nggak tahu. Itu bawa apa? Lukisan Pak. Terus dilihat-lihat, wah ternyata dia cocok.
karena dia cocok, saya senang sekali. Dia yang memutuskan, Mas Asep, ini saya borong semua, saya beli semua. Berapa harganya? Sekian. Sekian ya, oke. Nah, terus, tapi ini saya bayar separuh dulu. Yang separuhnya besok. Oke Pak. Aku ditanya, lah Mas Asep ini mau tidur di mana? Gitu. Nggak tahu Pak. Ya wes kayak turun sini ya, tidur di tempat saya ini nanti sama karyawan. Oke Pak, aku bilang gitu. Nah, terus pada akhirnya lukisan diborong dia semua. Dan ternyata sang senangnya dengan karya-karya itu, walaupun dia pedagang, harusnya dijual semua, cari untung aja cukup. Enggak. Dia banyak karya-karya yang akhirnya nggak dijual juga. Katanya ini karya-karya saya suka sekali Mas Asep. Hanya satu dua yang dia jual lah. Terus saya disuruh bikin lagi kerjasama untuk ukuran besar-besar. Waktu itu bawahnya kecil-kecil. Nah, terus dia jual sampai saya artinya ada kerjasama yang untuk sekian bulan, sekian hampir 1 tahun lah ada waktu itu. Itu Pak Ali. Jadi orang pertama kali yang mengkoleksi karya-karya saya. Dari situ saya mulai merambah, bikin semacam art gallery juga di Jakarta Timur. Nah, terus saya masuk komunitas Taman Mini, karena dekat Taman Mini kan itu. Nah, saya masuk di sana, ketemu dengan para pelukis yang ada di Taman Mini, termasuk Mas Bodas, anaknya Pak Rustam Haji, maestro seni lukis dari Klaten, terus dari teman-teman dari Padang, dari Medan, tuh ada komunitas itu dari berbagai daerah di situ. Akhirnya berkumpul, kemudian mulai mengadakan pameran. Pameran yang pertama kali saya gelar di Jakarta adalah di Taman Mini. Taman Mini waktu itu setiap tahun minimal 2 kali mengadakan pameran di dalam itu. Nah, saya ikut di situ bareng-bareng lah. Nah, terus setelah itu di tahun 92 itu juga saya ditawari untuk pameran tunggal di UI Salemba, Fakultas Kedokteran. Nah, terus saya iakan. Teman-teman sempat meragukan, saya pameran kok di kampus. Apa untungnya itu? Loh enggak, ini saya coba aja, saya belum pernah pameran tunggal waktu itu tahun 92. Akhirnya saya iakan. Ternyata itu di luar dugaan. Yang orang mengatakan, kampus yang dulu sopo, yang mau beli siapa? Itu. Ternyata itu di luar dugaan bahwa ketika saya display malamnya, itu ditemani para dosen-dosen, bahkan profesor di bidang kedokteran, mereka yang sudah jenuh dengan keilmuannya, mungkin santai melihat lukisan, ngelemprak istilahnya, di depan lukisan-lukisan saya di situ sambil menikmati dan ngobrol-ngobrol. Nah, dari situ akhirnya di luar dugaan juga ketika pembukaan pameran itu lukisan sudah habis karena malam itu sudah ditunjuk-tunjuk, yang ini buat saya Sep, ini buat saya, buat saya. Dan ternyata menjelang pembukaan tinggal 1 lukisan, hampir 32 lukisan terjual waktu itu. Nah, itu awal-awal saya pameran tunggal di Jakarta. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya saya memperluas di wilayah di Jakarta, saya menjajah Jakarta, jadi artinya bahwa saya pameran di seluruh titik yang ada di Jakarta. Dari hotel, semua hotel saya gunakan pameran bareng-bareng dengan komunitas. Kemudian ada di hotel, di mall juga. Kadang-kadang pameran dalam rangka menggalang dana untuk kegiatan sosial, misalnya banjir atau yang lainnya itu. Jadi dari situ kemudian saya semakin dikenal banyak komunitas di Jakarta, para penggemar seni di Jakarta, dan saya termasuk orang yang ya sedikit hiperaktif lah untuk kegiatan tiada hari tanpa melukis, melukis dan melukis. Terus kalau saya 1 sampai 2 hari, 3 hari itu tidak bisa melukis, seperti orang kelaparan. Koyo apa ya, seperti kita belum makan lah 1 hari, 2 hari itu. Artinya kita seperti betul-betul kelaparan. Jiwa kita nggak kayak kosong gitu, nggak ada yang diluapkan.
waktu saya masuk ke Jakarta itu lukisan yang saya bawa itu sudah lukisan palet. Saya mencoba melukis palet itu tahun 85. Ketika saya melukis dulu tuh realis, detail sekali. Bahkan buat nenek-nenek tuh saya suka, nenek-nenek, kakek-kakek itu keriputnya saya bikin, rambutnya saya bikin. Kebetulan waktu itu mengidola lukisannya Pak Dullah. Pak Dullah itu kalau bikin nenek-nenek atau kayak detail sekali, dan saya suka itu bikin keriput-keriputnya, karakter wajahnya. Nah itu saya ikuti lah. Nah, terus kemudian lama-lama saya merasa bahwa melukis tidak perlu terlalu detail, makin mengglobal coretan saya, makin mengglobal. Bahkan ingin ditebalkan bagian-bagian tertentu untuk menguatkan ekspresi saya. Lama-lama saya ingin menggunakan alat untuk menebalkan itu. Saya mencoba menggunakan alat yang namanya penggaris plastik itu. Waktu itu belum ada pisau palet. Belum saya temukan. Saya belum menemukan ada toko yang menyediakan alat itu. Kemudian saya menggunakan pisau palet. Dan tidak tahu kalau efek seperti ini sebetulnya menggunakan pisau palet. Saya merasa mencari sendiri itu menggunakan itu tahun 85. Baru 3 tahun kemudian saya menemukan alat yang namanya pisau palet di Malta, Semarang, di toko alat lukis dan buku. Sehingga lukisan yang saya perkenalkan ke Pak Ali itu semuanya gaya palet. Cuma waktu itu saya belum berani menggunakan cat yang terlalu banyak. Kalau gede kan berarti catnya banyak, semakin tebal catnya banyak. Saya nggak terlalu tebal dan nggak terlalu gede ukurannya. Dan saya gulung aja waktu itu, sehingga dengan tidak terlalu tebal justru gampang untuk digulung. Tuh saya bawa ke Jakarta. Dan itu lukisan-lukisan yang saya kenalkan ke Pak Ali yang awal-awalnya. Bahkan sampai ke berikutnya, Pak Ali lebih suka juga lukisan-lukisan palet saya. Itu sampai sekarang. Jadi itu saya bertahan dengan gaya palet itu sampai sekarang. Walaupun akhirnya di sela-sela itu, saya tidak ada hal-hal yang tidak bisa diungkap dengan tidak puas dengan teknik itu. Ada juga yang dengan teknik pelototan yang ditemukan oleh beliau Pak Afandi itu. Saya mengadopsi salah satu teknik beliau. Jadi melukis bisa menggunakan tangan langsung, kita rasakan dengan menggunakan tangan, kemudian dipelotot langsung. Itu juga secara estetik, secara rasa, secara teknik hampir sama dengan palet. Sama-sama ada impastonya, ada penebalannya. Dan dari situ ada emosi yang masuk. Kita tidak terkungkung dengan lukisan kedetailan aja, tapi kita betul-betul ada ekspresi, ada emosi yang masuk. Nah, saya di dalam melukis itu termasuk menjaga emosi. Bagaimana emosi itu tidak surut sampai lukisan itu selesai. Saya justru takut kalau lukisan belum selesai, emosi itu sudah terlalu surut, terlalu turun. Itu maka lukisan itu akan menjadi kurang, gregetnya kurang. Atau sebaliknya, nek itu berlebihan, emosinya itu juga bahaya. Sehingga kadang-kadang saya pernah suatu ketika berlebihan tanpa sadar, itu emosinya berlebihan sehingga sampai sobek itu kanvas. Jadi saya hampir sedikit marah itu dengan coretan saya sendiri. Hanya saya balik lawan arah dengan itu kan seperti tajam seperti pisau. Akhirnya sobeklah kanvas itu. Kalau karya itu berlebihan, emosinya juga nanti akan menjadi ekspresi. Ekspresi itu sebetulnya ungkapan emosional. Nah, impress itu sebetulnya tidak terlalu mendominasi emosi. Karena apa? Impress itu kesan dari satu objek. Namanya disebut lukisan impresionisme. Jadi salah satu isme atau gaya melukis yang mengutamakan kesan dari suatu objek. Tapi di situ tetap mengelola emosi. Seorang seniman itu dalam berkreasi ya, dalam berkreativitas itu tidak boleh berhenti. Jadi kalau
Berhenti itu artinya ya mati. Jadi ada orang yang kadang-kadang terbelenggu, bahkan membelenggukan diri. Dia takut berubah. Jadi supaya karakternya jelas, supaya apa namanya ciri khasnya jelas, sehingga dia takut melangkah ke depan. Itu justru sebetulnya memenjarakan diri. Jadi saya bilang bahwa itu adalah orang yang takut untuk berkembang, takut untuk mencari hal yang baru. Padahal semua pelukis, para maestro zaman dulu itu pun memiliki proses yang panjang. Kayak Affandi, kalau saya cerita Affandi, Affandi itu awalnya realis, realis bahkan hiperrealis. Kemudian Affandi sedikit agak impres. Lama-lama di usianya semakin tua, dia semakin ekspresionis. Bahkan tidak hanya itu, dengan mencoba hal yang baru, dengan tekniknya, dia lama-lama tidak mau repot menggunakan alat apapun, tangannya yang menjadi alat untuk melukis yang paling utama. Kemudian menorehkan secara langsung, tube langsung dipelototkan. Itu artinya perjalanan panjang dari seorang Affandi sampai menemukan teknik seperti itu. Nah, teknik itu tidak lepas dari karakter lukisan itu sendiri. Jadi karakter yang terbentuk itu berawal didukung oleh tekniknya, teknik berawal dari penemuannya, kemudian keberaniannya untuk mengeksplorasi. Jadi orang tidak takut itu. Nah, termasuk saya tidak pernah terkungkung dengan teknik. Bahkan saya kadang-kadang menggunakan teknik pelototan. Jadi saya untuk membuat satu karya ada hal yang memang ini bagus dengan pisau palet. Tapi ada hal yang memang ini kayaknya lebih bagus ditambah dengan pelototan. Sehingga kadang dua teknik itu saya campur, saya mix, saya campurkan. Kadang-kadang masing-masing saya pakai dan masing-masing itu punya kelebihannya. Ketika kita mau lebih ekspresif, kita menggunakan coretan yang liar, kita gunakan tangan dan pelototan. Ada hal yang memang ingin bentuknya lebih kuat, itu kita gunakan pisau palet yang lebih gampang diarahkan. Nah, itu masing-masing punya khas, punya gaya. Ketika itu saya berjalan dengan tanpa batas itu, tanpa batas norma-norma di dalam proses melukis, itu pada akhirnya saya membentuk sebuah karakter yang tanpa disadari. Biasanya pelukis perjalanan secara panjang itu akan membentuk suatu karakter. Ya, karakter itu bisa terbaca oleh orang lain, oleh pengamat, oleh para kurator, oleh pengamat seni lukis, bahkan para penggemarnya itu makin tahu bahwa era tahun sekian Asep seperti ini, atau Affandi seperti ini, tahun sekian seperti ini, tahun sekian seperti ini, bahkan ketika sudah tua sekali coretannya seperti ini. Nah, itu kalau ditarik garis lurus itu ada semacam perjalanan gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong Affandi itu melukis seperti itu, tidak. Asep juga, saya sebagai Asep itu sebagai pelukis juga tidak sekonyong-konyong tak menggunakan pisau palet supaya tebal. Enggak. Tebal itu bukan suatu target awal, tapi tebal adalah sebuah pembentukan apa yang diinginkan ya, sehingga memiliki karakter. Saya setiap melukis itu selalu menggunakan teknik saya diam diri, kayak orang merenung. Saya melihat kanvas kosong itu saya duduk sebentar, mungkin 1 jam 2 jam, mengosongkan dari apapun, dari tadi yang saya lewati, yang saya lihat, yang saya baca, saya dengar, semua saya kosongkan. Setelah saya mencapai titik nol, tidak seperti orang tidak ingat apa-apa, itulah titik yang paling kuat. Ketika itu kemudian saya melihat kanvas itu seperti sudah ada lukisannya. Jadi kalau saya misalnya ingin melukis gunung misalnya, itu sampai di kanvas itu seperti sudah ada gunungnya, warnanya seperti apa, coretannya seperti apa, itu seperti sudah kita sebijak kita foto, tapi itu hanya ada di otak kita, di bayangan kita. Setelah itu baru kita mengeksplorasinya lebih gampang, kita lebih cepat. Dari situ maka harus didukung dengan mood yang bagus. Kalau tidak ada mood yang bagus, maka untuk proses itu juga kesulitan.
nanti untuk mengekspresikannya juga lebih sulit. Tapi ketika moodnya kuat, maka untuk mengekspresikannya, penciptaan itu lebih lebih cepat dan lebih berkarakter. Cerita para maestro siapapun itu, kalau kita lihat sejarahnya, itu pasti ada perubahan-perubahan. Kalau toh mereka takut dengan perubahan, pada satu titik tertentu, dia juga akan mengadakan perubahan, disadari maupun tidak. Nah, perubahan yang bagus adalah perubahan yang secara pelan-pelan, tidak mendadak. Saya ingin dirubah total, itu namanya lompat, bukan berubah, itu melompat. Nah, yang membuat lompatan itu kadang-kadang ada nilai plus, ada nilai negatifnya juga. Orang jadi kaget, kok tiba-tiba sekarang seperti ini? Orang dibikin bertanya-tanya. Tapi kalau ada proses yang panjang tanpa terasa, tergiring gitu. Jadi tergiring ke gaya yang sekarang ada. Jadi ternyata sekarang gaya ini diawali dari ini ada proses gitu. Nah, itu lebih lebih alamiah lah, lebih lebih bagus. Jadi ada orang yang sifatnya coba-coba. Jadi ketika saya melukis dengan gaya ini bukan karena dari dalam saya suka sekali dengan ini, tapi kadang-kadang saya ingin mencari ini kayaknya belum ada. Begitu ternyata tidak nyaman atau merasa nggak puas dengan teknik ini atau gaya ini, lompat total bahkan. Kadang-kadang tadinya ke selatan, sekarang ke utara. Gitu. Betul-betul nggak ada hubungannya. Gitu. Itu banyak. Pelukis di Indonesia yang seperti itu juga banyak. Tapi itu biasanya uh, campur tangan orang lain kadang-kadang yang justru lebih banyak. Wes kue ingin wae, tinggalkan yang inilah. Kadang-kadang itu. Nah, tapi secara naluriah, secara alamiah, pasti orang mengadakan perubahan itu pelan pasti. Kecuali frustasi misalnya. Kesini ternyata seperti ini, wah, akhirnya lompat total ada. Saya termasuk yang prosesnya panjang. Jadi pelan-pelan, satu tangga, naik tangga. Dari mulai harga pun seperti itu. Saya naik sekian, tahun sekian saya naikkan sekian, saya naikkan, naik terlalu tinggi kok ini kayaknya berat, turunkan sedikit, naik lagi, itu dari harga. Dari uh, proses karya itu sendiri juga seperti itu. Jadi kadang-kadang uh, saya merasa bahwa ini kok sepertinya perlu saya ginikan, ya sudah saya rubah. Ini saya naikkan seperti ini. Nah, kadang-kadang ketebalannya juga, ini kayaknya saya lebih pengen lebih tebal lagi. Sehingga tanpa sadar kadang-kadang dari tahun ke tahun karya saya menjadi lebih tebal dan lebih tebal lagi. Tapi ada fase juga yang kadang-kadang jenuh dengan ketebalan itu sendiri. Saya tidak mau terikat dengan uh, ketebalan itu saja. Terutama kalau cat sudah mulai menipis, kadang-kadang mau tebal-tebal, ini kalau tebal terus udah habis catnya. Kadang-kadang mulai mengurangi ketebalan itu sendiri. Ini dari sisi impastonya. Nek dulu itu karena ya eranya waktu itu ya tahun 92. Mungkin uang juga masih sangat berharga sekali. Jadi yang namanya lukisan 1.500.000, 700.000 itu sudah termasuk, apalagi saya sebagai orang kampung itu cukup lah waktu itu dengan angka seperti itu. Ketika orang gaji 1 bulan 1 juta, 700, 500, 700.000 sampai 1 juta, kita satu lukisan dihargaikan segitu, 500, 700, itu menurut saya sudah cukup bagus. Nah, dari waktu ke waktu kemudian naik, tanpa sadar kita naikkan. Nah, seiring dengan kualitas kita juga semakin naik, terus pengalaman semakin banyak. Nah, terus itu saya naikkan pelan-pelan. Saya tidak mau terlalu melonjak sehingga orang yang beli lukisan kaget itu. Atau tiba-tiba, loh saya mahal sekali. Saya tidak mau seperti itu. Memang ada yang seperti itu, tapi saya tidak mau seperti itu. Pelan-pelan saja. Sehingga dari harga ratusan ribu, sekarang saya bersyukur sudah sampai menjadi ratusan juta. Walaupun ya yang seharga ratusan juta itu belum banyak, karena itu harus ukurannya besar, kualitasnya pas bagus. Jadi setiap karya itu harganya beda-beda. Dengan ukuran yang sama pun kadang berbeda. Sama-sama ukuran 50-60, saya kadang-kadang bisa ngasih harga sampai 12 juta sampai 15 juta. Tapi kadang-kadang juga apa namanya, lukisan yang gede itu paling harganya misalnya agak gede lah, bisa lebih besar dari itu sedikit, bisa ya baru 15 juta sampai 30 juta. Saya menganggap bahwa karya itu seperti apa ya, seperti irama lagu. Jadi dari rendah naik nadanya menjadi tinggi, nanti rendah lagi turun lagi, naik lagi.
Kalau datar tinggi terus kan tidak indah. Kalau di bawah terus juga tidak indah. Suara itu harus naik terus. Lukisan juga begitu. Uh, apa ya, kualitas karya seperti itu. Jadi ada karya-karya di titik puncak, nanti naik turun, ada karya-karya di puncak. Saya merasa ada beberapa karya yang memang menurut saya pribadi itu adalah puncak-puncak dari karya saya. Ada salah satu yang di Belanda itu yang temanya saya menggambarkan tentang sapi yang kerbau yang gemuk. Saking gemuknya waktu itu saya bikin sampai badannya gede sekali tapi kepalanya kecil. Itu artinya bahwa kemampuan berpikir, kemampuan otak manusia itu ya terbatas seperti itu. Tapi kadang-kadang tanpa sadar awak diisi sebesar-besarnya itu. Maunya masuk semua apa mau masuk. Itu saya menggambarkan tentang nafsu manusia. Jadi kadang-kadang nafsu manusia itu melebihi dari kemampuan berpikir, kemampuan logikanya. Nah, itu kebetulan dikoleksi salah satu orang yang ada di Belanda. Kemudian saya kan punya objek yang favorit, di antaranya salah satunya kakek-kakek. Saya mungkin terbanyak melukis itu ya kakek-kakek dan barong. Yang paling banyak adalah kakek-kakek. Saya termasuk mengagumi objek kakek lah, kakek itu saya kagumi. Kenapa? Bahwa orang sudah seusia itu sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, tapi mereka masih punya energi yang luar biasa, masih sehat, masih punya semangat hidup yang tinggi. Nah, itu yang saya kagumi. Jadi sampai keterkaguman saya selalu saya melukiskan orang-orang seperti itu. Sehingga ada orang yang mengatakan merokok itu membunuh, merokok itu memendekkan umur. Dan saya membuktikan bahwa para model saya yang saya pakai untuk melukis itu yang jadi kakek-kakek, objek kakek, rata-rata perokok berat semua. Tapi perokok kretek loh ya itu. Itu perokok berat. Artinya bahwa sebetulnya bagaimana menikmati hidup dengan happy, merokok menggembirakan, membuat kita euforia, tapi dalam pengertian yang positif, membuat senang, membuat optimisme dalam hidup, itu tidak ada masalah. Nah, itu termasuk objek-objek yang menarik buat saya, sehingga saya banyak melukiskan, termasuk yang dikoleksi oleh Bapak Abdullah Badawi itu, yang mantan Perdana Menteri Malaysia itu juga banyak yang objek kakek-kakek. Nah, terus saya di Indonesia itu banyak orang yang di usia-usia itu masih menggunakan kostum tradisional ya. Saya menyukai kostum-kostum tradisional itu. Ono sing masih pakai blangkon, sekarang udah punah padahal ya. Terus ada yang menggunakan yang Bali itu pakai ini, itu. Ada yang pakai Jawa itu udeng-udeng Jawa. Oke lah silahkan yang berbagai daerah dan itu semuanya unik, itu semuanya indah. Ada yang pakai caping kelopak itu, caping tani itu. Itu beberapa objek saya ada yang pakai caping tani itu. Nah, itu bagus. Dan saya melihat bahwa karakter seorang kakek-kakek itu ketika dilukis pas dengan karakter lukisan saya. Kenapa? Coretan saya itu mewakili keriput-keriputnya wajah, karakter wajah kerasnya kehidupan yang pernah dilalui itu tampak gitu. Diwakili dengan coretan-coretan dengan pisau palet. Bahkan sampai itu ada karya yang tebal sekali itu tebal sekali itu ya tetap berkarakter. Padahal kalau dekat itu nggak ada bentuknya. Bentuknya nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Tapi orang dari jarak 2 meter, 3 meter itu karakternya muncul bahkan seperti lukisan realis. Banyak kolektor yang kadang-kadang yang hubungannya sudah seperti kawan, seperti saudara, itu banyak. Walaupun rata-rata kolektor saya tidak seperti orang kumat-kumatan, sekali beli banyak itu enggak. Besok beli lagi 2 atau 1, nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi beli 1. Tapi itu berkala dalam waktu, ada yang sampai punya lebih dari 100 lukisan. Jadi ada orang Singapura itu yang tinggal di Indonesia itu punya lebih dari 100 lukisan. Dan dia belinya dalam waktu yang panjang, ada yang bagus diambil 1, ambil 2, paling banyak nanti ambil 6 gitu. Nah, terus kalau kolektor itu kan nyebar ya, se-Indonesia itu banyak sekali.
Saya kadang-kadang sampai nggak hafal nama-namanya. Memang yang rutin-rutin saya masih ingat semua, tapi itu banyak sekali. Dan saya bersyukur bahwa uh, karya saya masih banyak digemarin orang, bisa diterima di masyarakat itu. Jadi ada karya yang kehadirannya tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, tapi saya bersyukur karena karya saya masih termasuk karya yang diminatin orang dan gampang untuk gampang untuk dipahami. Menjual lukisan itu satu bisa lewat pameran. Saya sering melakukan pameran bersama maupun pameran tunggal. Nah, terus kemudian kita menjual ke pelanggan, para kolektor secara langsung. Ada kalanya kita karya dibeli oleh pihak galeri, artinya dia dijual lagi. Jadi secara tidak langsung kita terbentuk sebuah jaringan. Jadi ada yang secara berkala, misalnya setahun datang lagi membeli karya berapa biji. Kayak dulu dari Malaysia, beberapa yang dari Malaysia itu hampir setiap 3-4 bulan itu datang. Dulu rutin ke Semarang, nanti nginepnya biasanya di mall, di hotel Ciputra Hotel Semarang. Nanti saya dibel, saya jemput, ada berapa orang saya jemput ke sini. Nanti biasanya karena dia juga rata-rata pebisnis belanjanya mebel di Jepara, nah, itu nanti saya ngirimnya ke Jepara, dimasukkan ke kontainer sana. Itu dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun seperti itu. Ada juga yang paling banyak ya lewat pameran-pameran itu. Jadi karena sering pameran maka akhirnya banyak kita punya langganan, pelanggan. Banyak kolektor yang kita kenal yang menjadi kolektor yang fanatik. Yang saya cerita tadi ada yang punya lebih dari 100 tuh, satu orang lebih dari 100 karya. Awalnya saya sampai nggak percaya kalau dia sampai punya hampir lebih dari 100. Dan akhirnya saya membuktikan sendiri, saya ke Jakarta ke rumah beliau, kemudian dijemput itu rumah 3 lantai itu isinya hampir semuanya karya saya, dan yang satunya karya Adamlay itu. Adamlay sekitar ada 40 karya dan lainnya karya saya semua. Ada juga yang seperti halnya Pak Ciputra, soal kolektor besar di Indonesia. Beliau sebagai tentang lukisan juga sangat tinggi, barometernya sangat tinggi, dan kebetulan beliau juga menyukai karya-karya saya, termasuk ketika pameran beliau pernah ngomong, masa saya suka gambar ini, yang mana Pak? Ini semua bagus-bagus, saya suka. Terus akhirnya saya diberi percayaan untuk melukis wajah beliau secara langsung, itu di Surabaya, di peluncuran apartemen yang beliau jual itu di sana. Nah, terus yang dia bikin, walaupun pada akhirnya beliau nggak bisa hadir, saya diwakili oleh foto-fotonya. Nah, tapi itu sebagai show, jadi melukis secara langsung tidak jadi, tapi melukis potret lewat ditonton orang. Nah, waktu itu saya suruh mencari 2 pelukis lagi untuk sebagai dalam satu kanvas ada 3 pelukis. Saya dipercaya untuk memilih. Saya waktu itu memilih Mas Auli Kastari dan satu lagi pelukis Surabaya waktu itu. Nah, itu artinya bahwa kolektor itu ada yang fanatik sekali, nyari lagi yang baru dan selalu memonitor terus. Ada karya apa lagi masa saya? Ada karya apa lagi? Dia memilih lagi, ada yang suka dipilih. Ada yang seperti itu. Ada yang juga kalau datang mampir baru beli, gitu, ada juga. Artinya bahwa untuk penjualan lukisan itu bisa berbagai cara. Walaupun sekarang banyak cara dengan online juga, tapi saya kurang pintar untuk menjual secara online, kurang bisa. Nah, terus tapi secara manual, secara pameran saya tetap
jalankan secara rutin. Ini kebetulan yang sampai detik ini saya pameran tunggal itu sudah ke 7 kali. Pameran tunggal terakhir kemarin di Tan Atspis Semarang, Jalan Papandayan. Itu pameran tunggal saya yang ke-7. Untuk pameran bersama-sama, saya nggak ngitung terlalu banyak ya, mungkin lebih dari 100 kali, lebih kalau 100 kali. Bisa jadi 150-an itu. Karena dulu setahun bisa sekian kali pameran. Muter aja di Jakarta. Kemudian di Surabaya, di Bali, kemudian di Bandung, bahkan sampai ke kota-kota kecil, di Jepara pernah pameran, di Purwokerto pernah pameran, sampai ke Aceh itu, ke Aceh juga. Saya mencoba pameran dengan tempat-tempat yang tidak lazim orang untuk pameran. Misalnya saya pernah pameran di daerah Selo Ketep itu, di daerah Selo. Nah di Selo itu kan gunung itu, pegunungan. Waktu menjelang pameran kan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Rata-rata ngopo pameran di sana, saya nonton tuh siapa? Di pedesaan, di gunung, kaki gunung itu, di gunung agak puncak itu, agak puncak gunung. Nah cuma saya kan waktu itu kerjasama yang buka kan kebetulan Pak Bob Bob Hasan. Nah, beliau kan orang hebat. Nah sehingga dampak dari pameran itu juga luar biasa. Waktu itu lukisan saya laku banyak karena termasuk Pak Bob Hasan beli beberapa, Mbak Tutut, kemudian Mbak Mame, kemudian dari televisi, beberapa televisi nasional itu rata-rata yang datang itu beli, manajer bosnya kan pada datang, itu hampir beli semua. Dan beberapa kolektor yang sudah biasa ngambil karya saya juga nonton di situ, membeli juga. Waktu itu programnya setelah itu mau di rambut gimbal itu yang di Dieng. Nah, ternyata Pak Bawasan pas COVID itu meninggal dunia. Nah, terus suatu ketika saya pameran di pasar tradisional, orang nggak akan menyangka, nopo pameran pasar tradisional. Saya memang sengaja pameran di tempat-tempat yang kadang-kadang orang biar unik lah, kita coba untuk pasar tradisional di Pasar Bulu itu. Waktu itu saya gunakan untuk pameran, pernah itu. Terus di hotel, yang paling sering di hotel, udah biasa lah. Ini lagi punya program pengen pameran tentang hutan, tapi pamerannya di hutan. Yang nanti yang buka misalnya dari Kepala Perhutani Jawa Tengah itu juga bisa. Terus sini kan ada hutan lindung itu, saya tertarik untuk melukis itu. Temanya tentang itu semua, flora dan fauna di sekitar situ, kemudian pamerannya di hutan. Nah, itu kan unik sekali. Jadi sekarang artinya bahwa pameran itu bisa dimanapun, bisa di tempat manapun. Kita tidak terkungkung dengan tempat-tempat kayak hotel. Misalnya kayak teman-teman waktu di Salatiga itu ada pameran di alun-alun. Orang dulu menganggap tabu, pameran kok di alun-alun tuh, terus mau apa? Nah, ternyata dia punya konsep bahwa penikmat lukisan selama ini kalangan tertentu, kalangan orang-orang kaya saja. Saya pengen lukisan itu juga dinikmati oleh orang becak, oleh karyawan-karyawan biasa, oleh anak-anak sekolah, semua bisa menikmati karya lukisan dengan gratis. Itu disajikan di sana. Artinya bahwa lukisan itu siapapun berhak mengapresiasi karya-karya itu. Kalau mereka belum bisa mengoleksi, minimal mengapresiasi, sehingga ada penghargaan terhadap karya. Nah, selama ini saya sudah coba semua, yang belum yang itu, yang di hutan itu.
harus ada mood yang dibangun ya. Tapi ada kalanya mood itu dibangun dalam situasi yang mepet atau terjepit atau dipaksakan harus mood. Nah itu biasanya dikondisikan sendiri. Seperti hanya kita mau demo melukis di suatu tempat atau di tempat tertentu yang waktunya tertentu, kemudian objek yang tertentu, kita memang harus siap gitu saat itu. Apalagi sebagai pelukis yang profesional yang sudah dibangun bertahun-tahun itu bisa menyiapkan dengan sedikit dipaksakan gitu. Terus kemudian buat seorang pelukis, jadi tidak ada alasan untuk selalu tidak mood. Jadi mood itu bisa dibangun, bisa diciptakan, dikondisikan. Nah kalau menurut saya begitu, artinya bahwa jangan selalu beralasan ini tidak mood, besok tidak mood lagi, terus kapan moodnya? Tidak berkarya maka. Nah terus sebetulnya dunia seni lukis itu sangat menyenangkan. Saya sebagai pelukis itu merasakan bahwa ketika saya melukis itu ada hiburan tertentu yang tidak bisa digantikan yang lainnya. Senang, ada euforia yang bukan euforia yang dalam pengertian positif, tapi ada happy-nya di situ, ada perasaan senang. Nah kemudian karya jadi ada kepuasan tersendiri, bahkan kadang-kadang bisa berjam-jam untuk menikmati karya itu. Duduk manis menikmati, deketin jauh lagi, Nah terus apalagi kalau karya itu dinikmati orang, kemudian ada yang klop dengan perasaan kita, dia juga menyenangi, artinya ada satu frekuensi yang sama dengan pelukisnya, itu maka terjadi klop. Dia akan menyukai yang kadang-kadang bisa berlebihan oleh menyukainya. Nah itu juga kita ada kebahagiaan lagi. Belum lagi nanti naik laku, ada kebahagiaan yang keempat, itu luar biasa. Jadi bagi para seniman, terutama seni lukis, para pelukis itu, ayo selalu bersemangat untuk berkarya. Semakin banyak berkarya, berarti otak kita semakin terasah, kemampuan kita terasah, skill kita terasah, kualitas pasti akan naik lagi. Dan kemudian bahwa seni lukis itu sangatlah luas. Silahkan dengan gayanya masing-masing, silahkan memilih. Jadi apa yang kita lakukan adalah sebuah pilihan. Saya mau realis, itu sebuah pilihan. Mau ekspresionisme, pilihan. Mau impresionisme, itu juga pilihan. Banyak sekali, bahkan sampai kubisme, naivisme. Jadi surrealisme, itu banyak sekali pilihannya. Jadi masing-masing punya alasan yang sesuai dengan diri kita. Bahwa seni lukis adalah sesuatu profesi yang termasuk menjanjikan juga, yang bisa kita bangun, kemudian tidak ada batasnya, dalam berkarya tidak ada batasnya. Dan saya mau buktikan bahwa karya saya yang lama betapa detailnya KSD, betul saya remote video tak bikin ratusan kali. Jadi kalau bisa itu ibaratnya bukti perjalanan. Kalau seorang lukis yang punya proses pas ya dia jadinya buat para pelukis Indonesia, terus semangat berkarya dan berkarya, pameran, kita bawa maju seni lukis Indonesia ke mancanegara, ke tingkat dunia. Oke, dan semangat terus.